mulai ngaji kita hari ini, seperti biasanya kita berdoa bertujuan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam thalabul ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahhil 'alayya hifdhahu thumma darsahu bijahil nabi wal ali thumma sahabati. Terima kasih. Kita kemarin terakhir tentang bab apa? Mad. Asli mad far'i. Kalau yang ini kayaknya kita tinggal jauh ya. Kalau idgham sudah ya, kalau qolah juga sudah. Mad tabi'i harfi, mad badal ya. Udah kan mad badal ya? Mad silah qasirah udah ya? Belum. Silah qasirah ini sama apa namanya? Keterangannya di sini. Maksudnya ke bab mad far'i. Jadi kita langsung tentang mad far'i ya. Mad far'i. Nah, di sini ada namanya mad far'i itu adalah huruf mad yang panjangnya lebih dari satu alif kan? Atau apa namanya? Lebih satu alif atau lebih dari 2 harokat ya kan, benar. Terus apa namanya? Karena bertemu hamzah, sukun atau tasydid. Nah, ini saya ulangi kembali, mad far'i itu adalah huruf mad yang panjangnya lebih dari satu alif atau 2 harokat kan? Karena bertemu dengan hamzah, sukun atau tasydid. Nah, saya ulas kembali. Huruf mad far'i itu ada berapa? Huruf mad itu ada berapa? 3. Apa? 2 apa 3? Hah? Huruf mad itu ada berapa? 3. Siapa yang bilang 2 tadi? Jadi kalau kita huruf mad itu tuh ada 3. Jadi ada 3. A, wa, ya. Ini apa? Maksudnya apa? Sebelumnya alif, ini doma, ini roh ya, kayak roh sih dan iya ya. Ini huruf mad. Oke, kita kembali lagi tentang mad far'i ini. Ada namanya istilah mad wajib muttasil. Ini mad wajib muttasil itu adalah ketika huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, panjangnya itu adalah 2,5 alif atau 5 harokat. Enggak, saya kembali. Di sini kan sudah diketahui bahwa huruf mad itu ada 3. Nah, pada
Tapi kalau bicara tentang mad wajib mutasil itu adalah ketika huruf mad bertemu dengan hamzah. Hamzah ya. Jadi ketika huruf ini bertemu dengan hamzah. Contohnya apa? Itu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil short ya, bukan mutasil. Itu huruf mad ini ketika bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi ketika huruf mad ini bertemu dengan hamzah satu kalimat, contohnya apa di situ? Syurakaukum. Kemudian contohnya ada abauna. Itu kan huruf mad. Huruf madnya mana? Huruf mad itu hamzah mana? Ini udah jelas tuh. Mana ada hamzah di sini? Ini huruf mad cuma 3, nggak ada lagi. Huruf mad itu ada 3. Ketika bertemu dengan hamzah di akhir kalimat. Jadi gimana? Contohnya apa? Abauna. Contohnya itu tadi apa? Kan abauna itu kan gini misalnya. Ya kan? Ini panjangnya di mana? Ini. Huruf madnya ini. Ini bukan huruf mad, bukan abauna. Kan kata huruf madnya hamzah, bukan kan? Karena di sini huruf madnya di sini di alif, ya kan? Karena apa? Setelah alif ini ada, sebelum alif ini ada fathah dan setelahnya ada hamzah. Nah, ini satu paket, ini huruf mad. Fathah dan alif ini huruf mad. Nah, ini yang membedakan mad wajib mutasil. Ini panjangnya 5 harokat, 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi kita pakai harokat saja, panjangnya 5 harokat. Abauna. Enggak abau. Kemudian ada lagi sini Ambiya. Syurakaukum. Tapi kalau syurakaukum kafnya kok roknya ya, nggak ada alifnya. Ulaika, kan? Ulaika. Ini kan? Panjangnya di mana? Di sini. Panjangnya di mana? Di sini. Ini. Apa gitu, bener kan? Ini kalau di sini bisa nggak? Ulai. Ini panjangnya di lam ya. Jadi ulaika karena setelah ini, setelah wawu ini huruf mad ini ada atau juga, tapi kalau di sini adalah huruf mad. Huruf mad ini lam ini bukan huruf mad sebenarnya ya. Pengertiannya kan mad wajib mutasil adalah huruf mad bertemu dengan hamzah, ya kan? Dalam satu kalimat. Oh ya benar, karena dia satu kalimat. Ya kan? Satu paket. Ini huruf mad dan ini hamzah. Di satu kalimat kan? Bener kan? Beda kalimat nggak? Kalau u-nya dihilangin bisa nggak? Laika nggak bisa ya? Ini bukan dibaca mad wajib mutasil karena huruf madnya ini nggak satu kalimat.
Tapi kalau ini ulaika dia satu kalimat dan ada huruf matnya dan ada hamzahnya di dalam satu kalimat. Nah pasti ada itu di lam itu di satu kalimat itu ada namanya bacaan huruf mat wajib mutasil. Kemudian ada juga syurakaukum. Tapi intinya kan satu kalimat ya kan, bukan sebelumnya atau sesudahnya, nggak ada di sini keterangan. Keterangannya hanya huruf mat bertemu dengan hamzah ya kan dalam satu kalimat, bukan sebelumnya atau setelahnya, nggak ada. Intinya dalam satu kalimat. Contohnya apa? Ambiya. Ada dua. Kan ada satu kalimat kan, yang huruf matnya di mana? Huruf matnya di mana? Ya huruf mat ini belum siapa sih? Ini huruf matnya. Ambiya. Jadi karena satu kalimat. Kalau nggak ada hamzahnya bisa dia nggak bisa kan? Jadi intinya satu kalimat itu di dalam satu kalimat ada huruf mad dan ada hamzahnya, dan setelah huruf mad atau sebelum huruf mad itu ada hamzah. Itu wajib dibaca dibaca mad wajib mutasil. Ambiya ini setelah huruf mat ya. Jadi setelah huruf mat di sini ulaika benar. Jadi setelah huruf mat ya di sini. Di sini setelah huruf mat. Jadi ini huruf matnya, kemudian ini ada hamzahnya. Pasti biasanya di tengah-tengahnya itu ada wajib sebelum hamzah wajib dibaca wajib mutasil. Jadi intinya rata-rata mat wajib mutasil ini letaknya itu tidak jauh, berdekatan sekali dengan hamzah. Ditentunya gampang, nyirinya gampang. Oh kalau mat dicari aja di dalam Al-Quran, di mana aja ketika ada huruf mat dan ada hamzah, pasti yang dibaca mat wajib mutasil itu nggak jauh dari hamzah. Pasti berdekatan, bergandengan bahkan bisa jadi. Rata-rata cari 10 Quran rata-rata kayak gini. Nggak ada yang berpisah jauh banget. Kayak syuroka, ulaika, lah kan deket kan? Laika, ambiya deket kan? Syuroka tadi. Syuroka hukum. Ini kayaknya yang panjang di sini, karena berdekatan. Gak mungkin syurakaukum, gak ada. Pasti rata-rata deket hamzah, ya kan? Intinya sebelum hamzah, yang pas gantinya dengan hamzah, berdekatan sekali, samping-sampingan. Ini hamzahnya, ini sebelumnya. Jadi gampang cara nitenin mat wajib mutasil itu. Gak mungkin di sini mat wajib mutasilnya di sini, atau juga di sini, atau setelahnya. Gak mungkin. Rata-rata kalau nggak gandengan dengan hamzah sebelumnya, pasti sebelumnya. Sebelum hamzah itu apa? Itu ciri-ciri mat wajib mutasil. Jadi kamu ngerti. Oh misalkan ini orang bacanya kok aturan ini mat wajib mutasil, nggak jelas nih panjangnya. Ketahuan. Walaupun sekelas imam-imam yang bener Lampung lah ya, Kori. Kadang Kori internasional juga ada yang kayak gini. Dia karena kan mujur aja, dia nasibnya bagus aja, dia juara internasional kan. Tapi kadang pada saat dia tampil di acara pengajian atau acara maulid dan sebagainya, kadang dia juga salah ngucapinnya gini. Saya ada teman kayak gitu, dia juara internasional, Kori. Tapi ketika kadang ngaji isi pengajian, isi maulid, tapi kadang dia bacaannya nggak pas atau wajib mutasilnya panjangnya kurang 5.
Ya, kurang 5 harokat. Kadang dibaca cuma 3. Ada seperti itu. Jadi kalian jangan patokan wah bacaan qori internasional ini bagus mulu. Enggak semua. Cuma mujur aja, nasibnya aja bagus, ya kan? Enggak semuanya seperti itu. Jadi kalian gampang aja cara membedakan mana yang bukan mad wajib mutasil, mana yang mad wajib mutasil. Ciri-cirinya yang pasti berdekatan, bergandengan dengan hamzah, semua bergandengan dengan hamzah. Yang pasti panjangnya 5 harokat. Itu kalau kalian baca tartib. Nanti ada lagi namanya metode apa namanya? Ini bisa kalian baca 1 harokat juga bisa. Tapi ntar lagi itu ilmunya beda lagi. Ini kita belajar dasar dulu. Tapi kalau di yang 2 ini dia dibaca 5 harokat. Oke? Paham kan? Oke. Coba kemudian kita masuk mad jaiz mufasil. Berarti kan ini mad wajib apa? Mufasil apa mutasil? Mutasil. Nah, ini mad jaiz mufasil. Mad jaiz mufasil. Oke, soal kembali ini apa? Mad wajib mutasil. Tapi kalau yang berikutnya ini namanya mad wajib mad jaiz mufasil. Paham ya? Bisa dihapus ya? Nah, mad jaiz mufasil ini adalah ketika huruf mat, ya, huruf mat ini loh, gak ada huruf mat selain ini. Ininya patokannya ini. Kalau apa-apa huruf mat ini a, wa, ya. Oke. Bukan awing ya, kalau awing nih ini. Awing. Ini awing, bukan awing ya, awi. Jadi kalau ingetin pecinya itu peci mat ya. Bukan, kalau awing itu ada enya, ini enggak ada enya. Ya kan? Awi, awaya. Oke. Kemudian kalau mad jaiz mufasil itu adalah ketika huruf mat bertemu dengan hamzah berbentuk alif, ya hamzahnya dia berbentuk alif. Ini kan tadi hamzahnya misal. Bisa berbentuk wawu, berbentuk apa. Kalau mad jaiz mufasil ini huruf madnya ketika huruf mad bertemu hamzahnya itu berbentuk alif. Hamzah berbentuk alif ada nggak? Hamzah berbentuk alif. Hamzah berbentuk alif itu ada nggak? Ada nggak ada? Ada nggak? Nah ini saya kembalikan lagi kamu tentang Iqra 1 ntar. Wah, angel. Hamzah bertemu alif itu kayak gini nih. Nah, ini juga ini hamzah tuh. Ya kan? Ini hamzah kan? Hamzah bertemu alif nggak? Mau saya kembali di Iqra 1 udah percuma kan udah tinggi-tinggi kayak gini nggak ngerti juga. Ini hamzah bertemu alif di sini. Mana ada hamzah kayak gini? Nggak ada. Hamzah itu kayak gini, hamzah berbentuk alif, ya kan? Atau hamzah dan alif itu bergabung menjadi satu. Nah, kemudian itu di di lain kalimat, ya kan? Di lain kalimat, jadi dia pastinya beda gak satu kalimat. Kalau tadi kan satu kalimat. Contohnya ya ayyuha itu beda kalimat. Ya itu wahai, ayyuha beda.
beda kalimat. Jadi dia panjangnya 5 harokat, sama dengan mad wajib mutasil. Tapi kalau mad wajib mutasil ini dia hamzahnya berbentuk apa saja, bebas, berbentuk wawu atau berbentuk iya boleh, hamzahnya bebas. Nah, selain itu juga di mad wajib mutasil ini dia seharus satu kalimat. Kalau beda kalimat nggak bisa disebut mad wajib mutasil. Tapi kalau mad jaiz mufasil ini dia berbeda kalimat, wajib, nggak boleh satu kalimat, berbeda kalimat. Selain itu juga hamzahnya harus bergabung dengan alif, ya kan? Panjangnya berapa? Sama berapa? 5 harokat atau 2,5 alif. Itu, ya kan? Panjangnya ini 5 harokat, 5 harokat atau 2,5 alif. Itu. Contohnya tadi ya ayyuhal, kan beda tuh. Ini kan ulaika itu satu kalimat. Tapi kalau ya ayyuhal itu udah beda kalimat. Ya itu artinya wahai. Yuha apa artinya? Hah? Hah? Beda kalimat itu. Ya kan? Ya. Beda kalimat. Seperti la ilaha. La kan artinya sudah tidak. Ya ayyuha, wahai engkau. Ayyuha juga bisa artinya engkau. Ayyuha itu engkau. Ya ayyuha, contohnya ini. Ini panjangnya di mana? Panjangnya di mana di sini? Sebelum hamzah. Sini ya. Terus apalagi di sini ya? Haula itu juga sama. Haula, tapi di sini huruf mat bertemu hamzah, hamzahnya itu berbentuk alif, ya kan? Bertemu hamzah atau juga hamzah berbentuk alif. Jadi dua ya, berarti bukan hamzahnya itu nggak harus di alif, tapi hamzahnya juga intinya bertemu hamzah, bertemu alif, hamzah bertemu alif juga bisa, nggak bertemu alif juga bisa berarti di sini ya. Intinya bertemu hamzah dan berbeda kalimat. Jadi nggak harus berarti di sini. Contohnya apa? La ilaha illahu. Jadi kan ini hamzahnya kan memang contohnya haula itu kan hamzahnya nggak berbentuk alif. Intinya sebelumnya itu ada hamzah tapi berbeda kalimat. Gak berbentuk alif ya. Haula. Ini nggak harus. Tapi kalau berbentuk hamzahnya berbentuk alif juga boleh diterima. Tapi kalau di wajib mutasil ini hamzahnya itu nggak bisa bertemu dengan alif ini tadi. Jadi harus hamzahnya itu bisa berbentuk wawu dan sebagainya. Yang pasti intinya di satu kalimat. Tapi kalau ini berbeda kalimat. Saya ulangi kembali. Jadi kalau mad jaiz mufasil ini adalah huruf mat bertemu dengan hamzah, ya kan? Bertemu dengan hamzah. Tapi kalau di sini semua berbentuk alif kecuali haula katanya sih. Kalau di keterangan yang dua ini hamzahnya semua berbentuk alif kecuali lafadz haula. Kalau haula itu nggak harus berbentuk alif gitu.
La ilaha illahu. La ilaha itu sama. La ilaha. Ini kan sama. La ilaha. Tapi kalau di sini keterangannya hamzah semua berbentuk alif kecuali haula. Antara hamzah dan huruf sebelumnya selalu terpisah kecuali haula, ha antum. Ha antum itu dia gabung. Dan yang diawali dengan ya seperti ya ayyuha, kemudian ya adamu, yang pasti dia apa itu namanya, hamzahnya itu berbentuk alif kecuali lafaz haula. Di sini dijelaskan haula sama apa namanya, dan antara hamzah dan huruf sebelumnya itu selalu terpisah kecuali ha antum, haula itu kan dia gabung, dia dikecualikan. Haula sama ha antum itu kecuali. Jadi dia satu kalimat, satu gabung dalam hanya itu tadi. Tapi kalau yang lainnya dia berpisah. Jadi intinya ini aja deh, kalian pusing-pusing kalau intinya perbedaan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu, kalau yang ini berbeda kalimat ya, ini berbeda kalimat. Tapi kalau yang mad wajib muttasil itu satu kalimat, ya kan? Intinya ketika ada panjang yang 5 harokat, dia satu kalimat itu mad wajib muttasil. Tapi kalau berbeda kalimat itu panjangnya 5 harokat, itu wajib dibaca mad jaiz. Itu aja. Oke, jadi kalau yang ini ribet lah. Kalau pengertian itu banyak sekali. Intinya itu aja. Bedanya satu kalimat dan beda kalimat. Kalau jaiz itu apa sih pengertiannya? Jaiz itu pengertian jaiz. Pengertiannya jaiz boleh, ya kan? Karena dia beda kalimat, boleh dibaca dengan huruf mad jaiz munfasil. Oke, jadi 2 aja ya. Ada jumlah berikutnya, ada mad silah tawilah, kemudian ada mad qasira, kan? Banyak sekali. Kemudian mad aridus sukun juga ada di sini. Kemudian ada mad aridus sukun, ada mad lazim kilmi, ada mad lazim mad lazim harfi, banyak sekali sebenarnya huruf mad ini. Ini kita yang terakhir huruf mad sih, nggak habis, seperti nggak ada lagi. Itu takbir. Ini kayaknya terakhir ini huruf mad, nggak banyak kok sebenarnya sih. Kalau mau cerita itu sebenarnya gampang. Yang penting kalian ikuti prosedurnya apa, ciri-cirinya apa yang membedakan mana mad jaiz dan mana mad wajib. Oke, baiklah kepada para santri semua. Mungkin sampai di sini kita ngajinya, langsung saja kita belajar tentang tahsin dan makharijul huruf. Kalian bisa buka surah 30, juz 30 maksud saya. Surah ini